sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Donor Aditya, mahasiswa semester 6 jurusan Sastra Inggris Universitas Terbuka Korea Selatan. Melalui video ini saya akan mencoba membahas topik yaitu pelemahan rupiah, penyebabnya, dampak, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi ini sebagai salah satu pemenuhan tugas 3 mata kuliah public speaking. Seperti yang kita ketahui di sosial media, di televisi, dan di semua media massa lainnya, per hari ini rupiah melemah di angka 18.100 yang merupakan angka terendah sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Lalu, apa yang menjadi penyebab pelemahan rupiah ini? Apa yang dampak yang akan kita rasakan atau yang sudah kita rasakan? Dan apa yang harus kita lakukan? Dengan video ini, saya akan mencoba satu persatu secara singkat namun tetap komprehensif dan objektif. Ada beberapa penyebab pelemahan nilai rupiah. Yang pertama, Amerika Serikat saat ini lagi kuat banget. Bank Sentral Amerika yang namanya The Fed naikin suku bunga mereka sangat tinggi. Akibatnya, investor dari seluruh dunia, termasuk yang tadinya naruh duit di Indonesia, memilih untuk memindahkan uang mereka ke Amerika atau ke negara-negara maju. Mereka takut untuk berinvestasi di negara-negara yang volatile, salah satunya Indonesia. Kemudian, yang kedua, yang sudah kita ketahui bersama, dampak konflik Timur Tengah. Situasi dunia lagi kacau. Perang Timur Tengah bikin harga minyak melejit. Indonesia menjadi salah satu negara importir minyak. Melihat situasi ini, untuk bayar minyak dan buat beli minyak itu perlu lebih banyak dolar. Tentu saja pemerintah menukarkan rupiah dengan dolar yang menjadi salah satu penyebab semakin lemahnya nilai rupiah. Dan kalau kita compare dan kita bandingkan dengan negara-negara lain, kebanyakan mata uang di dunia itu melemah. Tetapi sayangnya mata uang kita yakni rupiah menjadi salah satu terlemah di dunia. Dan yang ketiga yang paling penting adalah masalah domestik. Masalah yang terjadi di internal kita sendiri. Apa maksudnya? Pemerintah Indonesia harus bayar cicilan utang sampai lebih 1.400 triliun. Kemudian yang membuat investor asing mulai ragu untuk menaruh duitnya di Indonesia karena ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Bahkan lembaga peringkat internasional nurunin outlook utang Indonesia. Akibatnya dana asing keluar sampai minus 49 triliun lebih di pasar saham sepanjang tahun ini. Kemudian kebijakan fiskal Indonesia yang menjadi sorotan. Pemerintah menghabiskan uangnya untuk program-program yang kontroversial. Yang pertama kita ketahui ada MBG, ada KDMP yang membebankan APBN yang cukup besar. Hal itu yang membuat investor semakin ragu. Lalu pernyataan-pernyataan pejabat yang menjadi kontroversi yang terus
membuat investor ragu terhadap sentimen pasar yang ada di Indonesia. Lalu apa sih dampak dari pelemahan nilai rupiah ini? Dampaknya sangat kompleks, teman-teman. Yang pertama, harga barang naik. Hampir 70% bahan baku industri di Indonesia itu masih impor. Kalau rupiah terus melemah, biaya produksinya otomatis naik. Dan ujungnya harga jualnya ikut naik. Mulai dari elektronik, kendaraan, pakaian, sampai material bangunan, semua bisa lebih mahal karena pelemahan rupiah ini. Yang kedua, harga obat-obatan naik. Sekitar 90% bahan baku obat-obatan yang beredar di Indonesia itu mengandalkan bahan baku impor. Yang ketiga, ancaman PHK. Perusahaan manufaktur yang selama ini butuh bahan baku impor makin tertekan. Gaya produksi semakin tinggi, sedangkan permintaan tetap sama, yang mengharuskan perusahaan manufaktur tersebut menekan biaya produksi dengan cara mem-PHK karyawannya. Selanjutnya yang keempat, daya beli menjadi turun. Gaji kita mungkin sama, tapi barang-barang yang bisa kita beli dengan gaji itu jadi makin sedikit. Itu yang disebut dengan inflasi, dan rupiah adalah salah satu bahan bakar inflasi tersebut. Yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama, kita harus mereview pengeluaran kita dan harus mencatat tentunya, dan harus menggunakan uang kita dengan lebih bijak. Kalau ada yang pengeluaran yang tidak perlu, kita bisa tunda dulu. Ini bukan soal pelit, tapi ini tentang cerdas. Yang kedua, kurangi ketergantungan kepada produk impor. Utamakan produk lokal, bukan soal nasionalisme semata, tapi produk lokal harganya lebih stabil dan kamu bisa bantu ekonomi negara kita. Yang ketiga, coba untuk mempertimbangkan debt diversifikasi aset. Kalau kamu punya simpanan lebih, pertimbangkan instrumen yang lebih tahan inflasi seperti emas, SBN, surat berharga negara. Ini bukan saran investasi, tapi edukasi. Selalu riset dulu atau konsultasi dengan ahlinya. Yang keempat, selalu tingkatkan skill kita. Di kondisi ekonomi yang penuh tekanan, orang yang punya keahlian spesifik dan bernilai tinggi jauh lebih aman dari ancaman PHK. Yang kelima, yang terakhir, jangan panik, tapi jangan abai juga. Rupiah pernah lemah dan pernah kuat lagi. Yang paling penting adalah kita harus siap dan gak kaget tiap kondisi berubah. Jadi intinya, rupiah melemah itu bukan tiba-tiba. Ada sebab, ada dampak, dan ada langkah yang bisa kita ambil. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan share dan bagikan ke orang-orang terdekat jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir beres, oi.